Bab 2463. Tahanan Master Obat. Kamu bebas. Erikin menggelengkan kepalanya sedikit. Cheno jelas berpikir terlalu banyak, dia hanya menghargai kerja sama pihak lain di sepanjang jalan. Ingatkan dia sekalian, karena Cheno ingin mencari kematian, dia secara alami tidak memaksanya. Setelah selesai berbicara, Cheno melengkungkan tangannya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Hah, apoteker Cheng ini masih ingin menipuku, mengira aku idiot seperti pasangan kultivator itu. Sekte iblis meninggalkan bekas di tubuhku. Tubuhku sendiri, aku memang tidak tahu. Mengebut terbang di udara, Cheno mencibir, semakin jauh dari Erikin dan yang lainnya. 3 orang yang telah pergi sebelumnya sulit untuk melarikan diri karena mereka tidak memahami lautan yang tak berujung, ada tempat-tempat berbahaya, suasana kacau yang mengganggu langit dan bumi, dan bahkan celah ruang tersembunyi. Tapi dia berbeda. Cheno telah tinggal di sini selama ratusan tahun, dan dia tidak akan salah biarpun dengan mata tertutup. Terlalu sederhana untuk melarikan diri. Setelah ekspresi Eurodai tiba-tiba berubah, Sekte Iblis dengan cepat membunyikan genta darurat. Suara itu cepat dan teredam, menyebar ke seluruh pulau. Di belakang Sekte Iblis, di dalam penjara bawah tanah gelap yang digali ke dalam di sepanjang puncak gunung, banyak master obat yang compang camping dan kelelahan, dengan belenggu berat yang diikatkan pada tangan dan kaki mereka yang sedang membuat pil mujarab. Pada saat ini, mereka juga mendengar bel. Banyak ekspresi master obat yang berubah. Zhang Tua, bel alarm Sekte Iblis berdering, dan bel berbunyi 18 kali. Aku mendengar bahwa itu adalah tanda genta untuk pembantaian sekte. Mungkinkah Sekte Iblis akhirnya mengalami musibah seperti yang kita harapkan? Mendengar suara ini, jantung setengah baya berjanggut berdetak kencang, memperlambat level memurnikan obat di tangannya. Menuju lelaki tua beruban untuk transmisi suara di sebelahnya. Orang tua itu juga mendengar bel berbunyi, mengerutkan kening, dan tidak segera menjawab. Apalagi yang harus dikatakan jenggot. Diam, seseorang datang. Orang tua itu segera mengingatkan. Di tempat seperti ini, pengamanan sangat ketat, bahkan untuk transmisi suara akan terlihat oleh penjaga Sekte Iblis. Semua orang segera menghentikan pemurnian obat dan semua kembali ke kamar. Seorang pria berbaju hitam muncul di pintu penjara dan berteriak. Jika menghentikan memurnikan obat, pil mujarab di tangan kami akan rusak. Bagaimana dengan tugas tambahan yang kalian berikan? Seorang master obat mengerutkan kening. Tentu saja, setelah ini, kalian harus menebus kerugiannya tanpa istirahat. Memang kamu pikir kamu bisa melupakannya begitu saja? Pria itu mencibir. Biar ku beritahu, kerugian periode ini, serta rusaknya rumput ajaib di tungku obat, semua harus dibayar dengan digandakan. Kalian keterlaluan, terlalu tidak masuk akal. Sudah lama kami tidak istirahat, dan sekarang kami harus istirahat. Banyak master obat marah. Setelah berada di sini begitu lama, kamu masih dengan naif berpikir bahwa kami akan bersikap masuk akal. Pria itu tertawa sinis. Cepat kembali, benar-benar ingin aku mencambukmu, kan? Cambuk di tangannya bergetar, dan kemudian cambuk panjang dikirim, seperti tetesan hujan, menghantam orang-orang ini sesuka hati. Kerumunan master obat sangat marah, tetapi tidak berdaya, mereka hanya bisa melindungi kepala dan terus mundur. Penatua, apakah Sekte Iblis benar-benar mengalami kecelakaan? Aku ingin tahu apakah seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Ketika kerumunan kembali ke sel, pria paruh baya itu terus berbicara dengan penuh semangat, tubuhnya sedikit gemetar. Rela merusak pil dewa dan membiarkan semua orang kembali ke sel. Jelas sesuatu yang besar terjadi di luar. Jangan senang terlalu dini. Sekte Iblis juga pernah mencoba sebelumnya,
sengaja meninggalkan celah dan menciptakan peluang bagi kita seolah-olah kita bisa kabur. Akibatnya, semua teman kultivator yang terjebak pun mati. Pria tua itu mengingatkan. Tapi bagaimana jika kali ini bukan? Pria itu menggelengkan kepalanya. Sekte Iblis, orang-orang ini telah melakukan banyak kesalahan, dan begitu banyak master obat kita yang menghilang, cepat atau lambat mereka akan ketahuan. Zhang Tua, kamu adalah ketua klub apoteker dari dinasti Qin. Jika seseorang menyelamatkan kita, mungkin ada muridmu. Tidak akan. Zhang Lao menghela nafas. Masa hidupku semakin dekat, dan pernah memberitahu muridku bahwa aku akan pergi mencari peluang. Sejak itu, tidak ada berita. Sekarang master obat Kaisar Qin takutnya menganggap aku sudah mati. Tetapi jika suatu hari sekte iblis runtuh, aku sangat ingin melihat bagaimana orang-orang ini mati dengan menggenaskan, juga ingin kembali untuk melihat dinasti Qin, melihat situasi klub apoteker, Kuart Lu dan murid-murid lain. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, di matanya yang keruh, juga terlihat seberkas harapan. Saat itu, dia datang ke kedalaman lautan tak berujung sendirian, mencari terobosan keajaiban. Tanpa diduga, meskipun nyawanya terselamatkan, dia terperangkap di tempat seperti itu selama ribuan tahun. Aku juga ingin kembali ke sekte, karena saat itu ingin melindungi nyawa ketua sekte. Aku bergegas keluar untuk menemukan rumput ajaib, tidak tahu apakah ketua sekte sembuh atau tidak, bagaimana kondisi sekte tersebut. Zhang Tua, Li Tua, aku berbeda. Aku hanya seorang kultivator tanpa partai. Orang tua aku sudah meninggal. Aku hidup hanya untuk melihat bagaimana mereka dibantai. Sekte iblis, binatang-binatang ini, bahkan jika mereka dikuliti dan ditarik uratnya, masih dianggap berbaik hati pada mereka. Banyak master obat mengangguk setuju. Di antara master obat yang ditangkap oleh sekte iblis, banyak dari mereka yang memilih untuk menanggung siksaan yang seolah tak ada habisnya dan hidup dengan mati rasa. Tujuannya agar mereka masih memiliki obsesi untuk hidup, dan mereka ingin melihat bagaimana sekte iblis berakhir pada akhirnya. 300 mil dari Laut Badai, pria kalem itu berusaha untuk membentuk kembali batu yang dihancurkan oleh Eric Qin sebelumnya dengan Reiki, dan untuk sementara menggambarkan formasi teleportasi besar di tanah datar yang dibangun oleh Reiki. Tidak lama kemudian, polanya berkedip. Yuro Dai tampak suram, dan puluhan kultivator berjalan keluar dari sana. Kakak, bagaimana kabarmu? Begitu dia keluar, Benji Dai terbang ke dalam kapal spiritual dan pergi menemui Benji Dai yang terperangkap di pusat formasi, dengan tatapan prihatin. Benji Dai dan Yuro Dai adalah saudara sedarah, dan hubungannya sangat baik. Di suatu tempat di wilayah timur, Yuro Dai menyebabkan bencana di sektenya, dan diselamatkan oleh kakak laki-lakinya sehingga dia selamat. Dan kakak laki-laki tertua bahkan menyinggung kekuatan ini karena ini, dan terpaksa meninggalkan semua yang dia miliki dan melarikan diri dengan Yuro Dai. Hal ini membuat Yuro Dai selalu merasa bersalah padanya. Meskipun kedua bersaudara itu kejam terhadap orang luar dan kejam terhadap lawan mereka sangat dekat. Adikku, aku diukir pola dewa, dan aku tidak bisa meninggalkan tempat ini lebih dari 10 meter. Benji Dai menghela nafas. Yuro Dai mengerutkan kening. Pria kalem saat transmisi suara juga mengatakan ini sebelumnya. Pola dewa yang dilukis oleh Eric Qin memang cukup misterius. Pria kalem dan yang lainnya mencoba berkali-kali, tetapi mereka tidak bisa membebaskannya. Jika tidak ada cara untuk memecahkannya, bukankah kakak tertua harus hidup di kapal spiritual sepanjang waktu? Kakak, aku punya cara, tetapi kamu mungkin harus kehilangan sejumlah kekuatan. Yuro Dai merenung sejenak dan berkata, selama bisa lepas dan mengejar apoteker Cheng itu, bahkan jika aku kehilangan satu peringkat kultivasi, aku juga bersedia.
Benji Dai bahkan tidak memikirkannya, dan mengangguk dengan niat membunuh. Selama beberapa hari terakhir, dia telah terperangkap di tempat bobrok ini, dan kebenciannya pada Eric Kin menjadi mengerikan. Bersambung.